Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang menderita kekalahan telak apalagi setelah kota-kota di Indonesia mulai mendapat serangan sekutu seperti kota Ambon, Makassar, dan Manado. Bahkan pada akhir 1944, berbagai ancaman terhadap Jepang dari luar negeri semakin tajam. Ini mengakibatkan terganggunya stabilitas penduduk yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944. Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundurkan diri. Ia digantikan Kuniaki Koiso. Menyadari mulai terdesaknya para tentara Jepang di medan tempur tersebut, Perdana Menteri Kuniaki Koiso berupaya memperbaiki martabat Jepang di mata negara-negara jajahan. Karena itu, pada tanggal 7 September 1944, di depan sidang Parlemen Jepang, Taikiko Ginkai, ia memberikan janji kemerdekaan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Untuk membuktikan janjinya, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor dan instansi, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menindaklanjuti janji Perdana Menteri itu. Pada Maret 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa, Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. A. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tahap pertama ini dibahas masalah asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang itu disepakati bahwa dasar negara Indonesia harus berasal dari nilai-nilai yang sudah berakar kuat dan menjadi pikiran rakyat yang tumbuh subur di seluruh lapisan masyarakat. Selama sidang itu ada 3 tokoh yang menyampaikan pemikirannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Dr. Mr. Supomo. B. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu sebagai berikut: pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh UUD. Dengan demikian, panitia perancangan UUD telah selesai melaksanakan tugasnya pada 16 Juli 1945. BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh panitia perancang UUD. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta tetap menginginkan proklamasi dilakukan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya, kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. 1. Golongan tua. Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. 2. Golongan muda. Golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Malik, yaitu 1. Kata tempoh diganti menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. E. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk mengerahkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Tujuannya adalah agar para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan massa rakyat. 2. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Batik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Kepala Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. C. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. D. Pembentukan kementerian. Mr. Ahmad Soebardjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Adapun susunan kabinet RI yang pertama tersebut sebagai berikut. E. Pembentukan komite. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut. F. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan.